Latar belakang kelompok kami memilih Soluno adalah karena hingga saat ini memelihara ikan hias di dalam akuarium masih menjadi salah satu hobi yang diminati masyarakat. Namun, para pemelihara ikan hias seringkali dihadapkan dengan masalah, yaitu mengenai pemberian porsi penyalaan lampu yang cukup ketika mereka sedang bepergian dan meninggalkan rumah dalam waktu yang lama. Menurut Rochette 2021, ketika lampu akuarium penyalaannya tidak teratur akan berpengaruh pada akuarium dan juga ekosistem yang ada di dalamnya. Maka, agar tumbuh optimal, tumbuhan harus disinari cahaya dengan durasi maksimum 12 jam per hari dan minimum 5 jam per hari, menurut Wijaja 2013. Sehingga otomatisasi sangat diperlukan untuk menggantikan pemilik akuarium untuk menyalakan dan mematikan lampu akuarium ketika ia sedang bepergian. Lalu, perkembangan di era digital ini juga menyebabkan bertambahnya kebutuhan energi listrik manusia. Oleh karena itu, sangat diperlukan sumber energi alternatif terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik. Salah satunya energi matahari. Oleh karena itu, kami membuat sebuah lampu akuarium yang dirancang agar menyala secara otomatis sehingga manusia tidak perlu lagi untuk mematikan atau menghidupkan lampu dan juga memanfaatkan sumber energi alternatif terbarukan dari energi matahari. Halo, nama saya Farisa Syafa, NIM C54190082. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen alat yang kita gunakan untuk membentuk Soluno dan juga desain dan alat dari akuarium outdoor yang telah dilengkapi oleh LED otomatis dan juga Soluno. Alat-alat yang kita butuhkan adalah Arduino Uno R3 yang dilengkapi oleh breadboard, resistor, lampu LED, micro servo, panel surya, lem tembak, dan yang terakhir adalah USB converter. Berikut merupakan desain dari akuarium outdoor yang dilengkapi oleh lampu LED di dalam akuarium dan juga Soluno yang telah terpasang di bagian atas akuarium. Akuarium ini dibuat dengan gaya berdiri atau standing akuarium. Mengapa demikian? Karena akuarium ini akan diletakkan di luar ruangan atau outdoor. Standing akuarium ini dilengkapi dengan 2 kabinet di depannya dan juga dilengkapi oleh 4 roda di bawahnya. Nah, fungsi dari 4 roda ini adalah untuk memudahkan pemilik dalam memindahkan akuarium ini. Soluno terletak di bagian atas akuarium dan merupakan sumber pencahayaan utama bagi akuarium dan memiliki jadwal menyala pada jam 6 pagi sampai jam 12 siang dan jam 6 sore sampai jam 12 malam. Untuk solar cell atau panel surya berfungsi untuk menangkap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi yang akan digunakan untuk lampu otomatis di dalam akuarium. Panel surya ini dilengkapi oleh motor servo di bawahnya yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan panel surya. Panel surya juga dilengkapi oleh fotoresistor atau LDR yang berfungsi untuk mendeteksi cahaya matahari. Nah, motor servo dan LDR inilah yang membuat panel surya dapat bergerak mengikuti arah datangnya cahaya matahari. Selain itu, panel surya ini juga tersambung langsung ke sirkuit Arduino Uno R3 yang berfungsi untuk penjadwalan lampu, yakni untuk menyalakan dan mematikan lampu secara otomatis di jam-jam tertentu. Berikut merupakan tampak depan, tampak samping, tampak belakang, tampak bawah, dan juga tampak atas dari akuarium outdoor yang dilengkapi oleh Soluno di bagian atasnya. Baik, kembali lagi dengan saya Filippo Aimanizagi dan di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian elektronika dari Soluno. Baik, kita langsung saja start simulation. Sebelumnya ini adalah rangkaian elektronika secara lengkapnya. Dan daya dari Arduino Uno ini semuanya berasal dari panel surya yang akan dihubungkan ke Arduino ini melalui USB. Baik, kita mulai saja simulationnya. Saya sambil menjelaskan dari sintaksnya. Jadi LED pin 1 ini akan mengatur mengenai lampu pertama, yaitu lampu hijau ini. Dan dia itu akan menyala selama 6 jam. Dan di sini itu 6 jam tapi dalam milidetik. Lalu setelah menyala selama 6 jam, dia akan mati selama 6 jam. Setelah itu akan dilanjutkan oleh LED kedua.
yaitu LED yang berwarna biru ini dia akan menyala selama 6 jam, lalu setelah menyala dia akan mati selama 6 jam. Jadi kalau misalnya dicontohkan kita menyalakan rangkaian elektronika ini pada pagi hari pukul 6 pagi, lampu pertama ini akan menyala dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Lalu dia akan mati dari jam 12 siang sampai jam 6 sore dan dilanjutkan oleh lampu kedua yang berwarna biru ini dari jam 6 sore sampai jam 12 malam, dan dia akan mati dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi, lalu dilanjutkan oleh LED pertama, dan ini akan terjadi secara terus-menerus secara otomatis juga. Nah, di sini ada juga pengaturan mengenai servo horizontal, jadi pergerakan servo secara horizontal maupun pergerakan servo secara vertikal. Nah, di si serial motor dapat dilihat bahwa ketika cahaya, dan di sini belum ada cahaya yang masuk ya, ketika cahaya belum diterima oleh panel surya, tambahan sedikit, jadi panel surya itu di tiap pojoknya akan ditempeli fotoresistor ini sebagai sensor cahaya yang akan mengarahkan dan menunjukkan bahwa kepada panel surya dan kepada motor servo untuk bergerak ke arah mana yang cahayanya paling banyak. Oke. Jadi dikarenakan fotoresistor ini belum menerima cahaya, maka motor servo akan bergerak diam sesuai dengan desain yang tadi telah ditunjukkan. Desain alatnya, jadi secara horizontal dia diam 180 derajat dan secara vertikal dia diam juga dalam sudut 45 derajat. Oke, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja Soluno ini. Baik, jadi setelah tracker ini atau yang tadi setelah disebutkan bahwa panel surya yang telah ditempeli oleh fotoresistor dan disambungkan ke motor servo dan Arduino itu disimpan di tempat yang terkena cahaya. Lalu panel surya beserta ini akan menerima cahaya dan akan menyerap energi. Dan energi yang diserap oleh panel surya tersebut akan diterima oleh Arduino melalui USB. Dihubungkan melalui USB dan lalu sistem yang berada di Arduino akan berjalan. Contohnya ini dimulai dengan fotoresistor yang menerima cahaya. Nah, fotoresistor yang menerima cahaya akan membuat resistansi dari fotoresistor tersebut mengecil, sehingga servo bergerak sesuai dengan resistansi LDR. Jadi dia akan bergerak ke arah resistansi yang paling kecil tersebut, karena resistansi yang paling kecil tersebut menunjukkan banyaknya cahaya yang diterima oleh resistansi tersebut, oleh fotoresistor tersebut. Lalu pergerakan dari motor servo ini akan menyebabkan panel surya bergerak mengikuti cahaya. Nah, setelah itu selama adanya cahaya, prosesnya akan terus berulang. Jadi dia akan terus mengikuti cahaya dan juga menyimpan energi terus berulang. Setelah itu dia juga akan menyalurkan energi menuju lampu. Dan lampu akuarium akan menyala sesuai dengan jadwal yang telah saya sampaikan tadi. Untuk memperjelas mengenai solar tracker, akan ditampilkan video mengenai sun track solar panel yang dibuat oleh Nick Fielding. Ini adalah link YouTube-nya dan video tersebut akan disampaikan atau ditunjukkan berikut ini. Sekian penjelasan alat Soluno dari kelompok 25. Semoga dapat menginspirasi dan menambah ilmu kita semua. Terima kasih.